Naskah psikodrama dengan judul Mengatasi Psikosomatik Terhadap Virus COVID-19. Pemeran sutradara diperani oleh Singgi sebagai fasilitas, prosedur, dan pengamat atau penganalisis. Kemudian pemain pertama oleh Dede, perannya sebagai tetangga yang menderita COVID-19. Kemudian pemain kedua oleh Mulisa, dia memerankan sebagai pemeran utama. Kemudian pemain ketiga dan keempat yaitu Fristia dan Ratna sebagai pemeran biasa atau pemeran pendukung. Psikosomatik yang dialami Muhlisa diakibatkan adanya ketakutan terhadap virus COVID-19 yang sudah hampir setahun melanda di Indonesia. Akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut, Muhlisa menjadi orang yang sangat takut untuk keluar rumah, bahkan enggan untuk berinteraksi dengan tetangga di sekitar rumah. Hal ini menyebabkan Muhlisa menjadi lebih khawatir ketika ada orang yang menyentuh pagar rumah, bertamu, atau mengajak ngobrol. Di masa pandemi COVID-19 ini, Muhlisa seringkali merasa cemas, bingung, takut, khawatir ketika akan melakukan sesuatu, dan bahkan khawatir bahwa dirinya terpapar virus COVID-19 ini. Jika dirinya tidak mencuci tangan, berganti pakaian sesering mungkin. Untuk mengurangi psikosomatik yang dialami Muhlisa akibat ketakutan terhadap virus COVID-19 tersebut, maka teknik yang dapat digunakan adalah teknik psikodrama. Dengan tujuan dari teknik ini untuk membantu Muhlisa mengatasi masalah pribadi dengan cara menggunakan permainan peran, drama, atau terapi tindakan. Melalui cara-cara itu, Muhlisa dibantu untuk mengungkapkan perasaan tentang konflik, kemarahan, agresi, perasaan bersalah, dan kesedihan agar trauma Muhlisa bisa merasa hidup tenang, bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa, dan tentunya psikosomatik yang dialami Muhlisa selama ini dapat berkurang. Memasuki fase warm up, sebelum drama dimulai, sutradara berbincang-bincang sedikit dengan peserta drama. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan melaksanakan teknik psikodrama. Nah, bagaimana anak-anak semua? Apakah sudah siap untuk bermain drama pada hari ini? Insya Allah siap, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Alhamdulillah, kalau begitu. Baik, semuanya harus mendengarkan aba-aba dari Bapak ya. Dan apabila kurang mengerti, silakan dipertanyakan sebelum adegan ini dimulai. Bisa dipahami anak-anak semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, bagus, kalian semua pintar. Sebelum memulai psikodrama ini, mari kita melakukan mengambil nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali biar semuanya rileks. Ayo anak-anak semua, kita lakukan hal ini. Oke, Pak. Sambil semuanya melakukan apa yang diperintahkan oleh sutradara. Bagus, semuanya pintar. Nah, tema dari drama ini yaitu tentang kesehatan. Jadi permainannya tentang kisah seorang anak yang mengalami ketakutan keluar rumah karena khawatir akan tertular virus COVID-19. Tadi Bapak sudah sebutkan masing-masing peran-peran yang ada di dalam drama ini. Kalian bisa pahaminya? Paham, Pak? Paham. Paham, Pak. Nah, Kemudian memasuki fase di action. Setelah percakapan singkat antara sutradara dengan peserta, proses drama pun berlangsung. Untuk melakukan teknik psikodrama, ada beberapa tahap atau fase yang dilakukan dari penjelasan di atas. Kemudian ada juga beberapa teknik dalam psikodrama, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu creative imagery, yaitu teknik pemanasan untuk mengundang peserta psikodrama membayangkan apa yang dirasakan. baik, semuanya. Baik semua, Ananda, apakah sudah siap melakukan dramanya? Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, sekarang pejamkan mata kalian dan untuk pemeran utama, Muklisa, untuk lebih berkonsentrasi dan ungkapkan apa saja yang sedang dirasakan. Untuk yang lain, pikirkan apa yang membuat Ananda cemas dan bayangkan kecemasan yang Ananda alami. Yang kedua itu ada The Magic Shop,
yaitu teknik pemanasan yang berguna untuk protagonis yang ragu tentang nilai mereka dan tujuannya. Pada saat ini, pemeran utama atau Muhlisa menggenggam tangannya saat matanya terpejam. Saya benci dengan keadaan ini. Hidup saya jadi terasa sulit. Saya jadi takut untuk keluar rumah. Saya tidak nyaman dengan semua ini. Kenapa virusnya harus datang? Kenapa harus virusnya harus datang ke kehidupan saya? Saya takut. Muhlisa pun menggerutu dengan matanya yang tertutup. Nah, ada apa, Mukhlisa? Saya sangat kesal, Pak. Saya takut untuk menjalani kehidupan saya karena saya takut akan tertular oleh COVID-19. Oke, coba dibuka matanya. Dan kita mencoba membuat drama ini untuk mengurangi rasa ketakutan Mukhlisa. Ayo anak-anak Anda membuka matanya secara perlahan. Kemudian Muhlisa pun mengikuti dan membuka matanya sambil menarik nafas. Oke, bagus. Kalian semua pintar. Baik, Bapak ingin kalian bermain sesuai dengan peran yang kalian sudah ditetapkan tadi. Bisa dipahami anak Anda semua? Bisa, Pak? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Yang ketiga ada sculpting, yaitu sutradara menggunakan metode nonverbal untuk menyusun orang lain dalam kelompok figurasi seperti kelompok yang signifikan dan yang sesuai dengan orang-orang dalam keluarganya dan sebagainya. Penyusunan ini melibatkan postur tubuh dan membantu anggota kelompok melihat dan mengetahui persepsi mereka tentang orang lain yang signifikan dengan cara yang lebih dinamis. Baik, untuk yang menjadi protagonis, Lisa, silakan untuk duduk di kursi dan yang berperan menjadi tetangga Melissa, yaitu orang yang pernah menderita COVID-19. Silakan berperan mendekati Melissa. Kemudian Muhlisa pun mengikuti sutradara, tetapi ketika Muhlisa duduk, dia langsung ketakutan dan tidak mau melakukannya apa sesuai dengan yang diminta oleh sutradara. Saya tidak mau, Pak. Saya takut. Oke, baik. Ada apa? Jangan khawatir, jangan takut. Ini kan hanya acting dalam drama. Melissa kan bilang mau mengurangi kecemasan. Mungkin saja dengan teknik ini bisa mengurangi kecemasan atau ketakutan yang Melissa rasakan. Ayo kita main drama lagi ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Yang keempat ada teknik berbicara, yaitu teknik yang melibatkan protagonis atau Muhlisa untuk memberi suatu monolog tentang situasinya. Pintar, jika Melissa takut, pejamkan saja matanya saat duduk di kursi nanti. Kemudian Muhlisa pun mengikuti perintah sutradara. Pada saat dia duduk di kursi dan memejamkan matanya, Muhlisa berkata, Ih, kamu kotor. Pergi sana. Saya nggak mau dekat-dekat kamu. Jangan dekati saya. Saya takut. Bagus. Selanjutnya yang kelima, ada monodrama atau autodrama, yaitu bentuk inti terapi Gestalt, yang dalam teknik ini protagonis memainkan semua bagian tindakan yang jelas, sehingga tidak terdapat ego pembantu yang digunakan. Muhlisa pun terus mengikuti drama yang diperintahkan oleh sutradara, dan ketika itu Muhlisa menendang dan berteriak sambil membuka mata dan langsung berbicara. Saya takut. Jangan takut, Nak. Ini kan hanya permainan saja. Belum dimulai. Adegan yang lain banyak yang belum selesai. Jangan takut. Di sini kan banyak orang-orang. Ada tempat untuk bermenung. Selanjutnya ada the double dan multiple double techniques, yaitu suatu teknik yang atas pengambilan peranan aktor dari ego protagonis dan membantu protagonis atau Muhlisa untuk mengekspresikan perasaan sesungguhnya secara lebih jelas.
Dan jika protagonis atau pembantu memiliki perasaan ragu, maka teknik multiple double dapat digunakan. Muhlisa pun langsung duduk dan memejamkan matanya. Dede sebagai tetangga Muhlisa yang pernah menderita COVID-19 pun mulai mendekati Muhlisa dan mengajaknya mengobrol. Muhlisa merespon obrolan Dede dan mencoba untuk mengobrol lebih banyak topik secara intens. Dan Muhlisa menunjukkan raut wajah yang tampak bahagia karena dapat mengobrol dengan orang luar rumahnya. Sutradara pun langsung bertepuk tangan dan berbicara, Kamu hebat, Muklisah, bisa melawan ketakutan dan kecemasan kamu. Kamu kuat, kamu luar biasa. kemudian sutradara pun tersenyum kepada Muhlisa dan Muhlisa pun membalas senyuman sutradara. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama Muklisah. Selanjutnya ada role reversals, yaitu teknik drama yang dimana protagonis atau Muhlisa memindahkan peran dengan orang lain pada tahap ini dan memainkan bagian orang itu, yaitu anggota kelompok berbuat bertentang dengan apa yang mereka rasakan. Baik, untuk Muklisah bisa istirahat sejenak. Bapak minta untuk peran pembantu untuk memainkan peran Muklisah. Ya, Pak. Baik, lakukan adegan sesuai yang Bapak perintahkan kepada Muklisah sebelumnya. Nah, di sini itu ada teknik cermin, yaitu protagonis memperhatikan dari luar tahap, sementara seorang ego pembantu mencerminkan kata-kata, mimik, dan postur protagonis. Teknik ini dipakai pada fase tindakan untuk membantu protagonis melihat dirinya secara lebih akurat. Kemudian Fristia pun melakukan perintah dari sutradara dan dia segera duduk di kursi dengan memancarkan muka yang seperti orang ketakutan. Bagus, untuk Dede yang pernah menderita COVID-19, silakan lakukan adegan yang dilakukan tadi. Oke, Pak. Tetangga pun atau Dede mulai mendekati sambil mengajak ngobrol Fristia. Fristia merespon obrolan Dede dan mencoba untuk mengobrol lebih banyak secara intens dan Fristia merasa tertarik dengan obrolan tersebut, sampai terlihat bahwa Fristia tidak menunjukkan kecemasannya. Bagus, Fristia juga orang yang pemberani. Kalian semua luar biasa. Selanjutnya ada teknik peneladanan atau modeling. Adalah demonstrasi alternatif perilaku yang dilakukan anggota kelompok untuk terapi yang menjadi konseli. Suatu aturan digunakan terlebih dahulu untuk membiarkan konseli menemukan caranya sendiri. Peneladanan tidak berarti menunjukkan yang lebih luas karena cara yang betul atau korek sangat kreatif, sedangkan yang keliru atau wrong akan lebih inovatif. Baik, kalian semua pintar-pintar dan bisa memainkan drama ini tanpa teks. Kalian bisa melakukan drama ini dengan senatural mungkin. Nah, untuk itu, kita akhiri permainan dramanya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Drama pun dilakukan di 3 hari selanjutnya. Untuk memulai drama, sutradara mengawali dramanya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Apakah masih semangat untuk bermain drama pada hari ini? Semangat. Ih, Oke, kita mulai ya permainan drama pada hari ini. Oke, Oke, Pak. siap. Pak. Oke. Baik, sebelum main drama, kita berdoa terlebih dahulu dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita lanjutkan untuk menarik nafas dari hidung dan hembuskan dari mulut sebanyak 3 kali. Ayo anak-anak semua, mari kita praktekkan. Baik, tema drama kita hari ini yaitu belajar sambil bermain tentang kebersihan lingkungan.
Nah, di sini kita acting sebagai anak-anak yang hebat dan anak-anak yang pintar dan mempunyai banyak cita-cita sukses di masa depannya. Nah, Bapak mau tanya terlebih dahulu nih, cita-cita kalian seperti pengen jadi apa nih untuk kedepannya? Nah, Bapak mau bertanya dari Fristi. Silakan Fristi. Saya pengen jadi dokter, Pak. Masya Allah, bagus sekali dan mulia sekali cita-citamu, nak. Baik, dilanjutkan. Bapak ingin bertanya kepada Ratna dan Muklisa beserta Dede Miftah. Kalau saya pengen jadi ahli gizi, Pak. Kalau saya yang jadi perawat, Pak. Nah, kalau saya semuanya kesehatan, jadi saya pengen jadi mantri. Oh, Masya Allah. Cita-cita kalian sangat mulia dan is the best. Nah, semoga cita-cita kalian bisa tercapai semuanya. Amin. Amin. Nah, berhubung ini membahas tentang cita-cita. Nah, kita sambung lagi drama kemarin. Kemarin Dede yang menjadi tetangga Muklisa yang berperan sebagai orang yang terpapar menderita COVID-19 dan karena di sini ada yang bercita-cita menjadi perawat, maka tetangga yang berperan pernah terpapar COVID-19 akan diobati dan dirawat oleh Muklisa sampai sembuh. Jadi, sekarang Muklisa akan menjadi perawat di salah satu rumah sakit dan mendapati adanya pasien baru yang terpapar COVID-19 yang masuk pada hari ini. Dari itu, Muklisa diutus oleh bagian rumah sakit untuk senantiasa memberikan makan, obat, dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan bagi penderita terpapar COVID-19. Apakah bisa dipahami Anda semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, baik. Kita mulai ya dramanya. Kemudian Muhlisa pun berjalan di koridor rumah sakit dan melihat bangsal yang baru diturunkan dari ambulans. Muhlisa pun berlari dan menggiring pasien masuk ruangan sambil menggunakan APD. Dede yang sebagai pasien baru COVID-19 terlihat lemas setelah diberikan tindakan oleh para dokter dan perawat. Muhlisa sebagai perawat mencoba merawat Dede sebaik mungkin. Muhlisa menyuapi makan, memberikan obat, mengganti infus, membersihkan tempat tidur Dede sambil berbicara. Jadi bagaimana hari ini keadaannya? Alhamdulillah membaik. Alhamdulillah. Diminum ya obatnya. Jangan lupa Iya. makan. Kamu pasti sembuh. Setelah ini Iya. kamu pasti lebih kuat. Wow, perawat yang hebat. Muklisa sanggup untuk baik dan dengan protokol kesehatan. Oke, baik. Di sini tiada kata dan tiada mungkin untuk meraih atau menggapai cita-cita Anda semua. Cita-cita itu akan terwujud pastinya butuh kerja keras, usaha, dan belajar yang maksimal. Kalian semua ingin cita-citanya tercapai? Iya dong, Pak. Harus. Mau, Pak. Baik. Semoga cita-cita Anda semua bisa tercapai. Mungkin itu saja drama kita pada hari ini. Besok kita akan lanjutkan lagi ya Anda semua. Oke, Pak. Baik, Pak. Ini sudah sore. Pak pulang. Drama ini Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam fase sharing. Sama dengan sebelumnya, 3 hari kemudian psikodrama ini dilanjutkan kembali. Pada pertemuan ini, sutradara membuka pikiran peserta untuk memikirkan sebab dan akibat apa jika mengambil keputusan maupun dalam menjalani kehidupan ke depannya. Permainan drama ini dimulai yang diawali oleh sutradara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik. Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Semangat untuk bermain dramanya. Oh, semangat, Pak. Semangat terus. Semangat Pak. Nah, bagus. Alhamdulillah kalau begitu. Tadi dari hasil permainan drama kemarin, apa yang kalian rasakan dari pengalaman kalian masing-masing? Baik, Bapak terlebih dahulu tanya kepada Dede. Nah, Dede, bagaimana perasaan Dede ketika menjadi tetangga Mukisa yang pernah terpapar COVID-19? Sebenarnya saya merasa tidak enak, Pak. Lemes gitu kan. Karena saya pasti dilihat sebagai orang yang harus dijauhi ya, karena saya menderita COVID-19 ini. Tapi saya di sini mengambil hikmah bahwasanya dalam cerita drama ini seseorang yang tertimpa penyakit gitu ya, maka kita harus mendampinginya, menghiburnya, serta menyemangatinya agar penderita COVID-19 ini termotivasi sembuh karena adanya dukungan atau kepedulian. Itu Pak. Oke, baik. Jadi Ananda semua, apa yang harus kita lakukan? Berbuat Harus baik, Pak. berbuat baik, menolong orang lain, Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, Muklisa, bagaimana perasaan Muklisa saat menjadi seseorang yang ketakutan pada orang yang pernah menderita atau terpapar COVID-19? Dan bagaimana perasaan Muklisa saat memerankan menjadi perawat? Silakan Muklisa. Baik Pak. Saat saya menjadi seseorang yang mengalami kecemasan, rasa takut akan tertular virus COVID-19, saya merasa sangat khawatir sekali Pak, karena saya merasa kehidupan ini menjadi terkekang oleh ketakutan-ketakutan yang saya rasakan. Saya khawatir akan tertular dan saya akan meninggal. Tapi setelah saya menjadi perawat, saya menjadi tidak takut. Saya mampu berbagi, menyemangati, dan mendampingi pasien penderita COVID-19 agar mereka lekas sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa. Dengan begitu, saya tidak perlu terlalu khawatir lagi, Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang Bapak mau bertanya lagi. Kalau misalkan kita masih merasakan takut, cemas, dan memilih untuk menjauh dari mereka yang sudah sembuh, atau bahkan dari mereka yang masih terpapar virus COVID-19, yang membutuhkan dorongan dan semangat dari kita untuk sembuh. Nah, maka apa yang harus kita lakukan Anda semua? Menyemangatinya, Harus Pak. menyemangatinya, Pak. Oke, baik. Nah, semuanya pintar. Jadi kita harus mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Jangan kita menjadi orang yang tertutup dan memilih menjauh. Nah, kita harus mencerminkan bahwa kita adalah orang yang peduli sesama manusia. Dengan peduli, kita akan mendapatkan pahala. Nah, Anda semua setuju? Setuju, Setuju. Pak. Setuju, Pak. Setuju. Oke, baik. Dari drama sebelumnya, di sini Bapak memandang bahwa setiap masalah yang kita hadapi, bahkan yang menimpa kita, pasti ada tujuan dan maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menguji kita agar kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Karena sebesar apapun masalah kita yang kita hadapi, kita masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencurahkan semua keresahan, keluh kesah, trauma yang kita rasakan. Dan sebaiknya jika kita berlaku buruk, baik terhadap lingkungan atau sesama manusia, atau pada diri kita sendiri, pasti ada imbalan kebaikan atau keburukan terhadap kita. Jadi anak-anak harus tetap semangat, jaga kesehatan,
dan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua senantiasa menjaga diri kita sebaik mungkin tanpa harus menjauhi dan memutuskan kegiatan sosial dengan orang sekitar. Nah, untuk cita-cita Ananda semua, fokuslah pada masa depan kalian, tetap belajar dan usaha berusaha. Apalagi tadi cita-cita kalian itu sangat mulia sekali Ananda semua. Nah, tentu untuk mencapai cita-cita kalian juga tidak boleh tidak boleh bermalas-malasan, harus rajin belajar. Nah, jadi kita harus apa Ananda semua? Harus rajin belajar, Pak. Belajar, Pak. Harusnya belajar dan berusaha terus, Harus Pak. rajin. Oke. Baik, benar sekali Anda semua. Jadi, kita harus rajin belajar, tetap usaha, dan berdoa. Jika tidak mengetahui sesuatu, alangkah baiknya bertanya kepada Bapak atau orang yang lebih paham agar bisa mengetahuinya. Intinya, jangan malu untuk bertanya. Kalian setuju dan berjanji untuk menjaga kesehatan dan pintar demi mewujudkan cita-cita. Iya, Pak, berjanji. Janji. Janji, Pak. Oke, Masya Allah. Semoga dengan janji ini Ananda semua bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-harinya ya Ananda. Oke, Pak. Amin. Iya, Iya, Pak. Pak. Baik Ananda semua, kita akhiri drama pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian drama dari Psikodrama kali ini. Terima kasih.